Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus guru kita bersama, Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, beserta seluruh pimpinan Pondok Pesantren, beserta tuan-tuan guru, seluruh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, wabil khusus Sahibul Hajah Bapak Haji Zainal Sindu beserta seluruh keluarga yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, inna minan nas unasan yadkhuluna al-jannata majjanan. Sesungguhnya ada dari kalangan kita manusia yang mereka masuk ke dalam surga majjanan. Majjanan itu cuma-cuma, gratis, menurut hitung-hitungan amal tipis, hendak langsung masuk ke dalam surga. Andai kata liwat jalur hisab, karena amal sedikit, dosa banyak. Dosa menyambati orang aja kada kehitungan. Orang kalau sudah terbiasa menyambati orang, penceramah gitu sambatinya. Liwat satu mat ceramah sambatnya, kada kepala mengundang, jauh-jauh ceramah satu matanya. Ceramah kaliwat lawas salah juga, lawasnya ceramah aja. Ada ingat ampih bilang pacah bisul duduk, salah juga. Penceramah lakas datang, salah juga. Ya jalakasnya datang, orang belum mulai, sesalah nak numpang sarapan di rumah panitia tuh. Lambat datang, salah juga. Tiap-tiap lambatnya datang, mantang-mantang laris datang terlambat terus. Apalagi ulun nih, ada peluang hendak disambat, ujar pangja mirip Afgan. Amun kulihat Jasidin kada mirip lalu. Kalau Datuh merinding mungkinlah Jasidin. Ini namanya tak seindah apa yang kubayangkan. Orang kalau sudah mulai nyambati orang, ketagihan. Kadang yang disambati panau orang, padahal seorang berpanau juga, cuman panaunya berbeda. Punya kawan tuh bulat kayak duit pink, punya kita halus kayak sisik ikan, tapi berumur sampai ke pinggang. Sama ya pada berpanau, sama pada berpanau pada usah nyambeti panau orang. Kalau sama pada berkurap, kada usah nyambat kurap orang. Cuman beda keandakannya.
Kurap orang tuh andaknya di pohon bulu, jadi kelihatan orang. Kurap kita di bawah ketiak. Tapi kalau begaruk sama pada peguyangan rumah. Jadi kalau sama biji penyakit, kedosanya berarti orang. Kalau hendak langsung surga itu tipis. Tapi ternyata ada nanti ujian Nabi kalangan umat manusia yang masuk surga cuma-cuma. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Hai Rasulullah, siapa mereka yang masuk surga majanan tadi? Cuma-cuma. Ujian Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Orang yang di hatinya tetap bertahan memuliakan, mencintai para ulama. Kalau di hatinya ada mencintai ulama, beruntung. Tapi lebih beruntung kalau kita ada di hatinya ulama. Menempatkan sidin di hati saja sudah untung. Ada saya ketemu beberapa kitab ceritanya. Nanti di akhirat ada orang ini digiring masuk ke dalam neraka. Sudah diputuskan. Lalu Allah memanggil ini hambanya yang hendak digiring ke neraka, suruh malaikat yang bertanya. Ditanya, selama hidupnya adakah pernah duduk kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang alim? Kalau dia pernah sudah dosanya diampuni, berganti dengan rahmatku, kata Allah, silahkan masuk surga dengan rahmatku. Ternyata kada pernah. Makanya kita setiap acara haul, kita datang kumpul di sana, karena di sana adalah perkumpulan orang-orang alim. Rupanya kada pernah orang haulan, kada pernah tulak maulid, kada pernah tulak, jadi kada pernah kumpul. Tanya pulang yang kedua, pernah dah sekampung jadian? Makanya kita di Tembilahan ini beruntung sudah sekampung. Pernah di kampung kita di sini ada orang yang mulia, Datuk Sapat. Untung sudah, jangan pindah kemana-mana lagi. Apalagi pindah ke Tungkal dosa. Masih kami Maharagu. Berenai aja di sini. Rupanya kada pernah juga sekampung. Tanya lagi yang ketiga, pernah tak makan sehidang? Makanya ulun paling suka makan sehidang dengan kiai. Kenapa? Karena saya tahu kiai kada banyak makan. Akulah yang membuhitnya. Kadang kita hanya hendak makan, itu ayam sudah masuk ke piring. Makanya nyaman setalam dengan kiai. Ulun kemarin lawas sudah di Tembilahan ini pernah mengundang Kiai Umairah. Jadi ulun diajak oleh Ustadz Anwar Ardabili menjemput di Jambi. Ulun kalau bicara sibuk bertanya kita sibuk. Kada sesudahnya, karena ulun dibawa ima ambil di sidin, saya kada menolak lagi. Pikir hati kebila lagi hendak merasai satu mobil dengan kiai. Berangkatlah ke Jambi. Rencana asal begitu nanti mendarat jam 9, makan tengah harinya di rumah ayah. Cuman rupanya pesawatnya delay. Jam 12 hanya keluar dari bandara. Berapa jam? 3 jam. Maka Sidin berangkat dari rumah jam 4 subuh. Berarti belum makan Sidin. Kada jadi dibawa ke Tungkal hanya makan. Carilah warung yang mantap, namanya warung Sebano Teraso. Sebano Teraso memang kelihatannya teraso. Maka lauknya masya Allah, pada padasnya. Ada kawan di Tembilahan nih, kepadasan makan teh hingus, panggilnya pelayan. Adakah lagi lumbuk di dalam meja? Yang pelayan hendak lagi apa? Namun ada buang aja lagi. Saya duduk alhamdulillah semeja awan Sidin. Kursi betata ya pula. Kulihat lauknya kara-karas. Maka padas-padas dahulu saya kada bisa nalan nasi ini.
Makan bubur saya, minum susu, makan bubur 13 tahun kada bisa makan nasi. Kakaknya 15 tahun bisa jadi wali. Karena ada pengasuh, tapi ada harapan jadi wali. Walaupun kada jadi, cuma 13 tahun bisa makan. Jadi saya cari-cari lauk yang lembut. Ulun periksa ada gulai tahu di dalam mangkok 2 himpil 2 potong. Pikir hati biar gulai tahu lah. Yang penting lancar urusan talan menalan. Sekali ulun ambil ternyata bukan gulai tahu, ternyata utak sapi. Nyaman, rupanya Ki Umairah ketujuh juga utak sapi, ambil dan akhirnya kami makan semeja, duduk kursi beganding, makan pulang lauk semangkok sama pada utak sapi. Sekalinya membawa pulang kudakan nusatan marada bilik dikudak ulun makan tadi, apakah ada tambah gagah ulun? Gampang lah kalau ditanya malaikat, pernah tak makan sehidang dengan dia? Pernah. Mana buktinya? Nah, ini ada gambarnya. Tapi berarti itu yang bergambaran semuanya. Rupanya kada pernah juga makan sehidang dengan orang alim. Tanya lagi yang keempat, pernah tak mencintai jadi ya? Kada juga. Cuman yang kelima sangkut, pernah mencintai orang yang cinta kepada orang alim ternyata dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah berkah kita mencintai. Maka itu harapan kita kumpul setiap tahun kita acara haul, paling tidak ada 3 harapan. Pertama, supaya kita ini jangan pernah bergeser hati kita meletakkan orang alim di dalam hati. Kenapa? Sebab karena kata Nabi, wa inna minan nas unasan yadkhulunan nar majjanan. Karena ada pulang kelompok manusia yang masuk neraka majjanan, cuma-cuma gratis. Menurut amalnya ada harapan langsung ke surga. Tapi kenapa tak masuk ke neraka dahulu? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Ujar Nabi, man kana fi qalbihi min bughdil ulama, yang orang di hatinya suka menghina ulama, suka merendahkan ulama, suka membenci ulama, maka bisa saja nanti masuk ke dalam surga cuma-cuma. Artinya menurut amalnya bagus, tapi ternyata termasuk ke dalam neraka. Maka itu kita berusaha jangan pernah membenci, jangan pernah meremehkan alim ulama. Ada kisah di YouTube juga. Orang ini bertiga gawiannya mau mulut tuan guru. Jadi rupanya seikung pura-pura mati. Ditandunya dibuat dalam geranda, berdua mengikul. Datangnya kiai tadi, tuan guru tolong sembahyangkan kawan kami, sudah kami mandikan. Pian jadi imam, kami jadi makmum. Jadi ujar tuan guru, yang disembahyangkan nih, yang mati ke yang hidup kan? Ada sidin tahu nih di dalam nih pura-pura mati. Oh dia yang berdua, yang mati ayo disembahyangkan, mana ada orang hidup disembahyangkan. 3 kali dia itu bertanya, tetap yang mati. Maka itu dia guru, ayo sama-sama kita sembahyangkan jenazah nih. Sekali sudah disembahyangkan salam, diangkatlah. Bergesa-gesa langsung dibawa, sudah jauh diandak geranda tadi, dibangunkan. Ujian yang berdua, ayo bangun, sudah jauh dengan kiai, ada kelihatan lagi, tertipulah kiai ini. Sekali digarap-garap mati juga ya. Itu di dalam YouTube. Makanya hati-hati kalau kesalahan. Makanya kita hadir di Masjid Haul ini, paling tidak harapan kita 3. Yang pertama, menambah rasa mahabbah kita kepada Nabi, kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Nanti dikumpulkan kita pada hari kiamat bersama orang yang kita cintai.
maka itu dalam kitab An-Nurul Burhani termasuk yang muhibbin, mencintai itu adalah katanya orang yang suka mengulang-ulang membaca manaqib beliau. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan, ada kesenangan hati mendengar pembacaan manaqib beliau. Ini termasuk muhibbin. Maka bila sudah termasuk muhibbin, maka dapat doa dari beliau. Di dalam kitab Tafrihul Khatir, ketika beliau sebelum meninggal dunia, beliau sempat berdoa untuk 3 golongan orang, agar yang 3 golongan ini jangan mati kecuali dalam keadaan taubat yang sesungguhnya, jangan mati kecuali membawa iman. Dan beliau berjanji nanti akan memberi syafaat pada hari kiamat. Siapa yang dapat doa beliau? Pertama, muridin. Dalam kitab An-Nurul Burhani yang diterjemah oleh Mbak Yai kami di Suki Mas Hadi Pekalongan, itu termasuk katanya muridin itu orang yang sudah mengambil talqin zikir. Yang kedua, siapa? Muhibbin. Muhibbin itu katanya termasuk orang yang suka mendengar manaqibnya Tuan Syekh. Yang ketiga, mukhlisin, orang yang ikhlas meneruskan wirid-wirid yang beliau amalkan. Maka wirid yang tadi kita baca, mudah-mudahan kita hadir di sini dengan tulus ikhlas agar mendapatkan doa. Nanti beliau berjanji di akhirat akan memberi syafaat. Maka harapan kita yang kedua mengadakan haul ini adalah untuk mendapatkan syafaatnya. Maka itu kata Nabi, yasfa'u yaumal qiyamah salah satun al-anbiya summal ulama summa syuhada. Memberi syafaat nanti pada hari kiamat sebanyak 3. Pertama, para anbiya. Yang kedua adalah ulama. Yang ketiga adalah orang-orang mati syahid. Kata Mbah Yai kami, orang alim itu nanti di akhirat dikatakan isfa liman ahbabta. Jadi kada langsung disuruh masuk surga, tapi disuruh isfa liman ahbabta. Berilah pertolongan kepada siapa yang engkau sukai. Wasfa litalamizatika walau balagat adadan nujumis sama. Silahkan berikan pertolongan kepada murid-murid engkau sekalipun muridnya banyaknya sehitungan bintang di langit. Siapa yang sanggup menghitung bintang di langit? Kecuali Abu Nawas. Abu Nawas sanggup menghitung bintang di langit. Ujar aja bila ada sanggup hukum. Ya Abu Nawas gampang. Siapkan kambing malam esok. Akhirnya disiapkan kambing. Abu Nawas bakunyong di banyu. Kata raja, kenapa bakunyong di banyu? Nyaman menghitung di sini sambil berharap. Namun di atas kan betungak, nanti kita jual mbak lagi sidin. Lalu dia raja siapa bawa kambing, nafian bawa. Sidin bakunyong. Raja bawa kambing, maka kambingnya dicarikan yang macal ulang. Lalu raja menarik kambing, sudah lawas. Raja kepanatan, baru Abu Nawas naik. Kata raja, sudah selesaikah menghitung bintang di langit? Sudah, Jasidin. Berapa hitungannya? Alhamdulillah, Jasidin. Kada kurang, kada lebih, sama dengan hitungan bulu kambing yang di tangan pria. Kata raja, berapa hitungannya? Yang menawar hitung surah. Dia nang raja, bagaimana ngitung? Ya menawar tak kumpul, cara menghitung, kita hambur di langit. Banyak. Sekalipun Jasidin banyak, tapi tetap diberikan kesempatan memberikan syafaat. Maka kita di padang mahsyar itu dahsyatnya luar biasa. Matahari sepenjangkauan. Kalau kita surung tangan ke atas sangkut matahari, kayak apa panasnya. Alangkah di dunia ini saja jarak matahari itu jauh. Kalau musim panas kada sanggup kita panas. Padahal jarak matahari dengan bumi itu 1 triliun kilometer. Kalau pian kada percaya, ukur pas 1 triliun kilometer. Itu aja kita kada sanggup. Bayangkan di akhirat. Tentu kita mengharap syafaat. Biar kita ini dijemput dengan para aulia Allah nanti menuju surganya.
Kita kalau sudah dapat syafaat gampang. Di dunia ini saja kalau kita sudah dapat syafaat, dijemput oleh orang dalam aman. Saya pas mau hadir di haul Abah Guru Sekumpul, saya tertahan mungkin 5 kilo lagi. Kada bisa merapat karena terlambat, karena saya harus mengisi di perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan. Maka malam nanti acara haulnya. Tapi saya terturunlah di situ, rupanya relawan sama relawan saling berkuntik. Dijemput saya dari petugas dalam, menjemput saya keluar perjalanan 5 kilo karena saya dijemput. Alhamdulillah jam 5-10 menit saya masuk ke musala, bisa di saf paling hadapan. Kenapa? Karena dijemput. Itu kalau kita di akhirat dijemput oleh para aulia Allah, apalagi Sultanul Aulia, maka aman kita. Maka itu kita mengharap agar kita mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, tujuan kita kumpul senantiasa mengadakan acara haul ini adalah bertawassul, berbuat perantara agar hajat-hajat kita dikabulkan Allah, bertawassul berkendaraan untuk menuju ridha Allah. Nabi sudah bersabda, kata Nabi, tawassalu bi wa bi ahdi baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bi wa bi ahdi baiti ilallah. Kata Nabi, bertawassullah olehmu kepadaku dan kepada ahli baitku, maka sesungguhnya orang yang bertawassul kepadaku, kata Nabi, dan kepada ahli baitku, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Nabi Adam alaihi salam berdoa kepada Allah, bertawassul dengan nama Nabi. Nabi berdoa kepada Allah, pernah bertawassul dengan para anbiya. Kemudian sahabat Umar pernah bertawassul dengan Imam Abbas bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i pernah bertawassul dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bertawassul dengan Imam Syafi'i. Maka itu kita hidup senantiasa bertawassul. Maka itu setiap hari kita ini senantiasa bertawassul. Kalau parut lapar, perantaranya makan. Tapi makan kada menjamin kenyang. Kalau haus, tawassulnya minum. Kalau hendak ketembilahan, tawassulnya naik bot. Bila kada hendak bertawassul, silahkan isuk kulit tungkal bukunya. 6 hari dia sampai. Berikut ke Pelampung, itu kada sama buaya. Kalau buaya daerah nyaman sedikit, lawat ngalih sedikit. Kalau kita nih kada hendak bertawassul, sudah gampang. Bila garing, jangan gugat. Bila lapar, jangan makan. Karena semuanya Allah. Bila bini hendak beranak, jangan ambil bidan. Kuat curang. Tapi tak keluar lagi tahun dudi. Ada bisa. Kita nih harus bertawassul. Kalau hendak dapat ridha Allah, tawassulnya dengan beramal soleh. Amal ini kendaraan untuk menuju ridha Allah. Maka ini kita bertawassul dengan para aulia Allah agar hajat kita di dunia dan hajat di akhirat nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 harapan inilah yang kita harapkan agar Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga kita masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Lalu apa yang dimiliki oleh para aulia, maka mendapatkan keramah yang luar biasa. Satu saya ambil di dalam kitab manakibnya, kehebatan Sidin ini, beramal tidak ada manis dunia dan tidak ada mengharapkan madu akhirat. Makanya keramah yang dimiliki Sidin, lalat kada pernah singgah di badan Sidin, lalat kada pernah singgah di pakaian Sidin. Wirasatan an jaddihi sallallahu alaihi wasallam, itu warisan langsung dari nenek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Maka lalat
kada mau singgah karena tidak ada manis dunia di dalam hati. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Kalau kita lalat berlangganan, apalagi bisul pacak, lalat kada mau jauh, terbang berbalik pulang. Kenapa? Karena kita ini ada manis dunia. Makanya kita ini hidup selalu resah, hidup gelisah, hidup sakit hati, dengki hati. Kenapa? Karena dunia diandak di hati. Kalau dunia kada diandak di hati, kita tidak akan pernah sakit hati. Ada usah jauh-jauh lah. Di televisi itu kan ada namanya berita-berita, apa namanya, gasip-gasip sedih kulitri itu nah. Itu kan artis-artis kan tampil tuh. Nah itu kan ada di situ Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tuh ibu-ibu yang di bawah tahu tuh. Itu Raffi Ahmad tuh gagahnya beda-beda tipis dengan aku. Jadi jauh beda. Tapi ketika Raffi Ahmad kemarin menikah, ada ibu-ibu di tembilahan yang terluka hatinya. Dan kenapa? Karena tidak pernah meletakkan Raffi Ahmad di dalam hati. Kita mengagumi Raffi Ahmad itu gagah, tapi kada pernah meletakkan di dalam hati. Maka begitunya kawin, ada sedang terluka hati. Tapi kenapa lagi seorang menikah maka terluka? Padahal lakinya Tuhan sudah 22 tahun dah berjalannya jerunjung, 2 kali menjurung ke Juraba, sekali kawin berapa maka sehari. Padahal kebetulan nah kalau laki 72 umurnya nak kawin pulang bagus lagi, malah kan kedua maharagu. Bila kata kau mangkat seorang bayi itu kedua. Tapi kenapa dimalahkan?